kesempatan kali ini kita akan belajar tentang transformasi, khususnya yaitu refleksi. Setelah kalian menyaksikan tayangan ini, diharapkan kalian dapat menentukan sebuah bayangan atau sebuah peta dari suatu titik atau bangun yang dihasilkan dari sebuah refleksi. Refleksi hampir setiap hari kita lihat, bahkan kita lakukan setiap hari. Salah satunya yaitu bercermin. Karena memang refleksi artinya adalah pencerminan. Jika dalam kehidupan sehari-hari kita menggunakan cermin, nah di dalam geometri bidang yang akan kita bahas di sini, cermin yang kita gunakan adalah bisa sumbu X, sumbu Y, garis X sama dengan M, garis Y sama dengan N, garis Y sama dengan X, atau garis Y sama dengan negatif X. Yang akan kita bahas di sini terlebih dahulu adalah refleksi terhadap sumbu X. Sebagai gambaran, seperti ini. Refleksi titik, jadi jika kita mempunyai sebuah titik dengan koordinat X, Y, kita cerminkan terhadap sumbu X. Cara memperoleh hasilnya adalah kita tarik garis tegak lurus terhadap sumbu X sepanjang jarak yang sama antara titik P terhadap sumbu X dan sumbu X terhadap bayangannya. Kita peroleh titik P aksen sebagai bayangan dari titik P dengan koordinat X aksen, Y aksen. Kita akan lihat berapa sih titik X aksen dan Y aksennya ini. Perhatikan kegiatan berikut ini. Di sini ada sumbu kartesius, bidang kartesius. Kita buat sebuah titik, misalnya titik A 2,2. Cerminnya adalah sumbu X yang berwarna merah. Kita cerminkan, maka kita tarik garis tegak lurus dengan jarak yang sama, maka kita peroleh bayangannya, yaitu titik A 2,2, bayangannya adalah A aksen dengan koordinat 2, negatif 2. Kita buat titik yang lain, misalnya kita punya titik C 6,5, kita cerminkan titik C nya, kita buat garisnya ya, maka akan kita peroleh bayangannya adalah titik C aksen dengan koordinat negatif 6, negatif 5. Negatif 5. Berikutnya, bagaimana jika kita akan merefleksikan sebuah bangun atau sebuah benda? Misalnya, di sini kita akan buat sebuah bangun atau benda yang berbentuk persegi panjang. Untuk mencerminkan atau merefleksikan sebuah bangun, kita tentukan titik-titiknya. Kita buat titiknya A, di sini A, kemudian ada B, ada C, ada D. Dengan cara yang sama dengan tadi, kita buat garisnya, kita akan temukan bayangannya, kita akan refleksikan titik B, maka akan di sana titik B aksen, kemudian kita refleksikan titik C, kita akan peroleh titik C aksen, dan terakhir kita refleksikan titik D, kita akan peroleh titik D aksen. Jadi satu persatu titiknya kita refleksikan, setelah itu kita hubungkan. Itulah bayangan dari benda yang kita refleksikan tadi.
Mari kita coba membuat sebuah kesimpulan dari uraian kegiatan tadi. Kita ambil sebuah kesimpulan, kita buat dalam sebuah tabel sebuah hasil pengamatan dari titik-titik yang sebelum kita refleksikan dengan hasil refleksinya. Kita dapatkan seperti ini. Kita buat dalam tabel. Titik A 2,2 bayangannya 2, negatif 2. Titik B 6,2 bayangannya 6, negatif 2. Dan seterusnya. Kita perhatikan ternyata koordinat titik X di sana tetap. Sementara koordinat titik Y-nya, koordinat Y-nya atau ordinatnya akan berubah menjadi negatifnya. Sehingga dapat kita simpulkan, jika kita mempunyai titik P dengan koordinat X, Y, kita refleksikan, maka akan diperoleh bayangan titik P aksen dengan koordinatnya adalah X, negatif Y. Ya, kita simpulkan untuk titik P, dengan koordinat X, Y, kita refleksikan, maka hasilnya adalah P aksen, di mana koordinatnya adalah X aksen, Y aksen, di mana X aksen, Y aksennya ini adalah X, negatif Y. Artinya absisnya tetap, ordinatnya atau Y-nya berubah menjadi negatifnya. Atau bisa kita buat dalam bentuk matriks sebagai berikut. Sehingga kita simpulkan bahwa matriks 1, 0, 0, negatif 1 adalah matriks pencerminan terhadap sumbu X. Demikianlah cara menentukan peta atau bayangan terhadap sumbu X. Untuk cermin-cermin yang lain, kalian dapat melakukan hal yang sama. Selamat belajar untuk siswa-siswaku semua.